Putar tubuh ke depan, inhale. Menggiring energi ke middle dantian, exhale. Mengembang, inhale. Silangkan lengan, exhale. Putar tubuh, twisting lembut. Buka dada, inhale, twisting. Lanjutkan. Kado kan biasanya dibungkus lah ya. Jadi buat kalian, yang lebih penting isi kadonya apa pembungkusnya? Isinya kan, mau seindah apapun bungkusnya, kita akan robek, buang, karena ini yang penting. Akhirnya mulai dibentuk sebuah tim yang lebih banyak membahas mengenai fascia ini. Dan akhirnya ditemukan sebuah kesepakatan baru bahwa istilah fascia ini bukan hanya fascia yang pada saat dibedah nampak jelas, tetapi juga mencakup pengertian yang lebih luas. Getarkan semakin kencang, bahu rileks, siku tangan rileks. Semakin kencang, tubuh bergetar bebas. Semakin kencang. Semakin kencang. Semakin kencang. Dan hentikan di depan lower dantian, telapak tangan saling berhadapan. Terdapat bola energi di antara kedua telapak tangan. Saat inhale, bola energi membesar, mendorong kedua telapak tangan menjauh. Saat exhale, bola energi memadat, menarik lembut kedua telapak tangan mendekat, tanpa membuat keduanya saling bersentuhan. Pada saat inhale, kembali tubuh mengarah ke depan, menerima energi lembut. Bagi yang nyaman, silakan fokus ke jari tengah. Exhale, twisting. Fokus ke jari tengah, dan boleh lakukan exhale sedikit lebih panjang dibanding saat inhale. Sadari area lutut tetap nyaman. Bagus. Sadari arah pandang melihat jauh ke depan. Searah dengan dada ataupun mengarah ke sisi belakang tubuh pada saat exhale. Satu ronde terakhir. Lanjutkan kanan dan kiri ataupun kiri dan kanan. Pada saat melakukan gerakan ini, silakan pilih membuka mata atau memejamkan mata. Kita akan banyak menstimulasi nadi perikardium dan nadi santiao pada saat ini. Pada saat melakukan exhale, boleh lakukan sedikit lebih panjang dibanding saat inhale. Pada saat melakukan gerakan ini, wajah tidak mengarah ke langit. Baik memejamkan mata ataupun membuka mata, wajah tetap mengarah ke depan. Lanjutkan. Exhale, silangkan lengan. Inhale, open. Exhale, twisting. And hold. 1, 2, 3. Inhale, kembali tubuh mengarah ke depan. Inhale, expand. Exhale, silangkan lengan. Inhale, open.
twist. 1, 2, 3. Inhale. Exhale. Omul, Ya. itu kalau maksudnya sekuen ini memang ini satu keutuhan ya, atau misalnya kalau kita kan maksudnya untuk saya aja maksudnya masih bingung gitu kan. Itu apakah memang satu sekuen ini harus sampai selesai ini sampai yang kita terakhir itu, atau memang boleh dipotong-potong atau bagaimana kok? Oke. Ya. Jadi sekuen ini sebetulnya ada urutannya, ya memang urutannya seperti ini, ya urutannya seperti ini. Hanya yang teman-teman lakukan adalah girdle facial rotation seperti yang saya infokan, itu bisa di awal sebelum heavenly pillar atau sesudah heavenly pillar. Nah, tentunya sekuen ini memiliki urutan dan maksud tertentu. Tentunya kita nggak akan melakukan taming di tiger duluan di awal, kemudian baru lakukan girdle facial rotation dan heavenly pillar. Kalau itu yang kita lakukan duluan, kita akan cedera. Sama juga seperti eagle spread its wing, itu kelihatannya gerakannya lembut, tapi sebetulnya banyak sekali puntiran di area lower body. Yang saya contohkan tadi, kalau kalian putar kakinya, kalian tidak akan mendapatkan twisting. Gitu. Jadi ngasih kado kan biasanya dibungkus lah ya. Jadi buat kalian, yang lebih penting isi kadonya apa pembungkusnya? Isinya kan, mau seindah apapun bungkusnya, kita akan robek, buang, karena ini yang penting. Nah, zaman dulu seperti itu. Karena muscle ini di-wrap, dibungkus sama fascia. Jadi yang dianggap, yang dipelajari gitu, dan yang mudah, karena dengan alat itu juga bisa mudah untuk dilihat. Akhirnya fascia ini hanya dianggap seperti pembungkus kado tadi pada saat pembedahan. Hanya bagian yang dibuang untuk mempelajari muscle-nya. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi, alat juga menjadi semakin canggih. Akhirnya mulai di sana muncul sebuah ketertarikan gitu akan pembungkusnya ini. Apakah ini hanya sekedar pembungkus yang tidak banyak memiliki arti, memberi pengaruh gitu, ataukah di sana ada peranan yang belum diketahui. Dulu fascia itu hanya dianggap sebagai komponen yang pada saat pembedahan itu bisa dilihat dengan jelas gitu. Contohnya di lower back, di punggung itu ada fascia yang tebal namanya thoracolumbar fascia, jadi itu disebut dengan fascia. Kemudian di paha yang membungkus paha kita itu namanya fascia lata. Tetapi fascia yang sifatnya lebih, karena fascia ini antara satu bagian dengan bagian yang lain itu ketebalannya itu sangat sulit untuk dibedakan. Contohnya di samping paha, kalau teman-teman di titik 1 kemarin masih ingat tidak? Di samping paha ada ligamen yang namanya IT band. Masih ingat? Jadi bercampur dengan ligamen yang disebut dengan IT band ini ada tendon dari glutes maximus. Masih ingatkah? Glutes maximus itu otot bokong yang paling luar, tendonnya sebagian ada di samping paha bergabung dengan IT band. Kan kita sekarang menyebut IT band, tendon dari glutes maximus, sesungguhnya bentuk realnya tidak banyak nampak perbedaan. Makanya dulu dianggap itu sebagai satu hal yang sulit gitu untuk dilihat. Tetapi pada saat mulai bekerja dalam bidang, anggap nih terapi ya, terapi fisik. Kalian masas, kan kadang suka kalau terapisnya yang pintar kan suka gini, oh ini ada knot bu, di sini ada simpul, oh di sini tegang, dan kita pun merasa saat ditekan itu lebih sakit gitu. Pada saat dia berikan tekanan, dia kok ada ini nggak mulus jalannya gitu kan. Pada saat dia sliding kan harusnya mulus, dia bilang ada simpul, ada jendol, ada apalah gitu yang dia nggak membuat dia smooth. Nah ini pada saat kita raba, pegang itu terasa, tapi pada saat digunakan mikroskop misalnya untuk melihat itu, perubahan ketebalan sedikit itu tidak nampak di sana. Nah, akhirnya kan muncul pertanyaan di sana, muscle-nya sebenarnya nggak bermasalah, tapi kenapa saya punya back pain?
Zaman itu tuh back pain diteliti, tidak, ototnya tidak bermasalah, tulangnya tidak bermasalah, tapi kenapa back pain ini tidak terselesaikan gitu. Tapi pada saat dimasas itu kan terapisnya kalau pinter dia akan membuat badannya jadi enak gitu. Karena bagian simpul-simpul atau jendolan-jendolan ini kan diluruskan sama dia kan. Pada saat ini diluruskan, dirapikan, otot kita akan gliding dengan baik karena dia jadi lebih licin gitu kan. Jadi di sana mulai akhirnya seiring dengan karena memang perkembangan teknologi juga, akhirnya mulai dibentuk sebuah tim yang lebih banyak membahas mengenai fascia ini. Dan akhirnya ditemukan sebuah kesepakatan baru bahwa istilah fascia ini bukan hanya fascia yang pada saat dibedah nampak jelas, tetapi juga mencakup pengertian yang lebih luas yang mana dianggap fascia itu dianggap sebagai sebuah komponen yang terdapat di bawah kulit yang bentuknya bisa berupa lembaran, bisa seperti pita, bisa berupa sarung pembungkus, bisa seperti kabel, yang mana fungsi dari fascia ini adalah untuk membungkus, untuk melekatkan, kemudian juga untuk menghubungkan. Jadi itu semua dianggap sebagai bagian dari pengertian fascia. Jadi di dalamnya termasuk di sana ligamen, tendon, fascia yang terdapat pada otot. Jadi fascia yang terdapat pada otot waktu titik 1 mungkin sempat saya singgung sedikit, di sana ada endomysium, perimysium, epimysium. Dan ini akhirnya dianggap sebagai pengertian yang baru dari fascia tersebut.